Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin berbicara tentang jangan lupa keadaannya dulu, jangan lupa asal-usulmu, ingat dari mana kamu berasal. Itu adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Begini, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. 1 Korintus 1 ayat 26. Saudara-saudara, kehidupan orang Kristen di Korintus itu betul-betul ruwet. Mereka saling bertengkar. Karena urusan bisnis mereka bertengkar, tidak ada yang mau mengalah. Dalam keluarga ada urusan perselingkuhan dan pornografi. Dalam ibadah, bahkan dalam perjamuan kudus juga ribet, ada banyak pertengkaran di antara mereka. Saudara, keadaan jemaat kacau balau, ya. Rasul Paulus memberikan banyak nasihat kepada jemaat di Korintus, itu banyak memberikan bimbingan kepada jemaat orang Kristen di Korintus untuk mengatasi konflik mereka, supaya mereka bisa hidup sebagaimana layaknya jemaat Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana layaknya orang Kristen. Ada satu nasihat yang sangat berfaedah dan praktis, mudah dilaksanakan. Yang tadi kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Saudara, dari mana sih asalnya anggota jemaat di Korintus? Dari penduduk kota Korintus. Saudara-saudara, lebih dari separuh penduduk kota Korintus itu adalah budak. Dan orang-orang yang merdeka, tuan-tuan dari budak-budak ini, hidup hura-hura, mengumbar hawa nafsu, ya, seks bebas, termasuk juga tentunya pelecehan seksual terhadap budak-budak mereka untuk melampiaskan hasrat seksualnya dari tuan-tuan mereka. Lalu mabuk-mabukan. Pokoknya orang Korintus hidup dalam keadaan yang sangat buruk, tidak bagus moral mereka itu. Nah, lalu ada jemaat berdiri di sana, Paulus mewartakan Injil, dan banyak dari anggota jemaat ini berasal dari kalangan bawah, di kalangan budak. Setelah menjadi anak-anak Tuhan, mereka diberkati, ya, dan lambat laun statusnya meningkat, menjadi orang terpandang, ya. Dengan berjalannya waktu, mereka mungkin karena tuannya menjadi Kristen juga bertobat, mereka dibebaskan dari perbudakan, atau bagaimana caranya, pokoknya mereka menjadi orang-orang yang dikatakan terpandang. Namun, sikap hidup mereka berubah seiring dengan meningkatnya status ekonomi mereka. Mereka melupakan masa lalu mereka yang kelam, sehingga pola dan sikap hidup mereka pun berubah. Mereka melupakan masa lalunya. Paulus bilang, pada saat itu tidak banyak dari antara kamu yang termasuk orang terpandang. Tapi sekarang mereka semua terpandang. Pola hidupnya berubah. Ya. Dan terjadilah pertengkaran-pertengkaran dan masalah di antara mereka. Orang Kristen Korintus lupa masa lalunya, lalu mereka juga melakukan dosa Korintus. Berfoya-foya, mabuk-mabukan, makan minum melebihi kebutuhan, dan tidak peduli pada saudaranya yang sedang kekurangan. Rasul Paulus bilang kepada mereka, kalau saja kamu ingat akan asal-usulmu. Ya, kalau saja mereka ingat akan asal-usul mereka, tentunya mereka punya pola hidup yang berbeda. Kalau kita ingat akan asal-usul kita, maka kita juga punya pola hidup yang baik. Apa? Jemaat Korintus, kalau saja mereka ingat asal-usulnya yang tadinya tidak terpandang, bahkan budak-budak, sekarang mereka menjadi orang-orang terpandang, tentunya pertama mereka bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Mereka harusnya puas dengan kehidupan mereka, diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Ya. Kalau orang bersyukur kepada Tuhan, tentunya mereka tidak akan saling bertengkar, memperebutkan keuntungan bisnis, ya. Bersyukur kalau ingat masa lalu. Yang kedua, tidak bersikap sok. Orang yang ingat masa-masa susah tidak akan bersikap sok setelah menjadi orang yang berkecukupan. Ya memang
ini sikap manusia ya. Sampai sekarang banyak OKB bersikap sok, bertingkah seenaknya sendiri, tidak memandang sebelah mata pada orang lain yang dianggap berada di bawahnya. Tapi kalau kita mengingat masa lalunya, mereka tidak akan bersikap sok. Malah yang ketiga, mereka akan berbelas kasihan dan peduli. Lalu murah hati pada orang yang menderita. Orang sukses yang ingat masa-masa lalunya, orang sukses yang ingat masa-masa sulitnya akan menjadi orang yang sangat peduli dan sangat murah hati. Sayang, orang Kristen di Korintus lupa masa lalunya. Mereka melakukan semua dosa. Korintus berfoya-foya, bermabuk-mabukan, makan minum melebihi kebutuhan, bahkan terlibat juga kembali pada pornografi, tidak peduli pada saudara yang kekurangan. Saudara, menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang Kristen. Jadi 3 sikap ini perlu kita pelihara, saudara. Kalau mau hidup kita damai sejahtera selalu, ingat masa lalunya, ya, ingat masa lalu. Beberapa dari antara kita punya masa lalu yang baik, puji Tuhan. Beberapa dari antara kita punya masa lalu yang kurang baik, puji Tuhan. Sekarang menjadi anak-anak Tuhan, semuanya telah menjadi baik. Lalu kita akan bersyukur, tidak sok, belas kasihan dan peduli. Ini pemicu kehidupan damai di antara sesama saudara seiman, di dalam keluarga, dan di tengah-tengah masyarakat. Jangan lupa masa lalu. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Amin.